morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi my friends. Dan baru saja mengakhiri rangkaian Subaton ya. Kemarin di laga Sassuolo kontra Juventus kita secara resmi menutup Subaton season 2. Dan gue sangat berterima kasih buat para my friends yang sudah mensupport ya. Banyak yang bilang nggak suka Subaton, sukanya FMS. Nggak apa-apa kalau kalian nggak nonton, tapi buat yang nonton gue sangat-sangat appreciate sekali ya. Karena ini bagian bentuk dari upaya gue untuk ngembangin channel ini lebih jauh lagi. Dan sebelum itu membahas masuk ke tentunya berita-berita seputar klub kesayangan kalian, gue ingin menyapa dulu para my friends, komunitas my friends yang sudah bergabung dengan selalu setiap harinya di kolom komentar dengan berbagai macam profesi. Diawali dari akuntan yang ada di Bandung, Damang ya. Dan juga uniknya ternyata pendengar dan penonton kita ada juga Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz ya. Ini apa ayatnya nih Pak Ustadz ya. Kalau buat orang yang begadang nonton timnya tapi timnya kalah. Ya barangkali bisa dicari Pak Ustadz ya. Kemudian ada petani pepaya di Purbalingga ya. Ini yang lagi demo tentang harga pupuk yang mahal terus diperjuangkan my friend, semoga segera ini ya membaik harga pupuk ya. Dan juga ada pekerja meat factory yang berdomisili di Australia. Assalamualaikum para teman-teman yang ada di Australia, nice dream ya. Khusus untuk kawan-kawan kita yang bekerja di pabrik daging di Australia, pasti bergelibangan dengan wangi-wangian sapi gitu ya. Nah itu membuat kalian harus tentunya tetap bisa wangi dan segar dan terhindar dari bau badan. Dan gua saranin kalian tentunya pakai Rexona Men Ice Gold yang memiliki teknologi amino aktif dengan 3 kali proteksi dari keringat, bau badan, dan tentunya juga noda di baju kalian. Khususnya buat kalian yang sering sekali olahraga, beraktivitas di luar ruangan, dan sering berkeringat, tentunya Rexona Men Ice Cool adalah deodoran yang paling nice dream untuk para komunitas my friends semua. Itu dia my friends, dan kita awali berita pagi ini tentunya dari update terkini tentang Darren Fletcher yang resmi ketimpahan posisi sebagai caretaker Manchester United. Gua rasa hanya MU lah tim satu-satunya yang posisi caretaker aja tuh direbutin teman-teman ya. Yang mau banyak, yang ngelamar banyak, bahkan ada yang bilang mau melakukan itu tanpa dibayar. Siapa lagi kalau bukan Ole Gunnar Solskjaer gitu ya. Dan ini membuat memang pelatih United ini adalah jabatan yang sangat seksi, karena itu langsung secara otomatis mendongkrak popularitas, mendongkrak CV, mendongkrak magnitude dari siapapun yang memegang jabatan tersebut. Dan sekarang secara de facto jabatan tersebut tengah dipegang oleh seorang Darren Fletcher ya. Secara khusus ketika diwawancara oleh Mail Online tentang bagaimana perasaannya ya sekarang menjadi caretaker dari Manchester United yang dia merasa ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dia curhat kalau sebenarnya sebelum menerima ini itu dia minta restu dulu ya. Minta restu dulu ke Sir Alex Ferguson. Itu dia. Ini udah kayak perpolitikan kita nih. Kalau mau nyapres minta restu dulu ke siapa gitu ya. Mirip-mirip nih ya. Sir Alex juga gitu ternyata punya magnitude ya kurang lebih. Dia bilang, "Saya tidak suka membuat keputusan besar tanpa berkonsultasi dengan Sir Alex ya. Saya menelponnya untuk mendapatkan restu ya. Dia mendukung saya dan mengamini apa yang ada di pikiran saya." Jadi dia berkonsultasi dulu dengan Sir Alex Ferguson karena memang ini adalah beberapa anak-anak didikan Ferguson yang jadi-jadi nih gitu. Salah satunya Darren Fletcher yang memang sudah berada di sekeliling klub ini cukup lama, di groom dan di nurture untuk menjadi sosok yang penting di dalam klub, terlibat dalam aktivitas transfer, dia dilibatkan untuk dia bisa belajar di situ. Kemudian dalam sisi football operations juga sama, dalam sisi mendevelop akademi juga sama. Jadi ini mirip-mirip seperti dulu Patrick Vieira di Man City. Jadi di setiap aspek dari bagaimana mengelola ya sebuah klub profesional, itu setiap aspek dia di rolling. Jadi dia paham dari ujung ke ujung tentang bagaimana mengelola dan ngeran sebuah klub sepak bola yang profesional gitu. Dan akhirnya dia diberikan kesempatan ini, namun ini secara de facto belum tentu Darren Fletcher akan bertahan sebagai caretaker sampai musim panas ya. Karena ada selain Darren Fletcher ada 3 nama lagi yang
menyatakan berminat dan tengah secara serius dipertimbangkan oleh dua executives yang ada di Manchester United, yaitu Omar Berreda dan juga Jason Wilcox. Nah, kabarnya dari 4 nama itu sudah mengerucut ke 2 nama dan sekarang menjadi duel langsung antara Ole Gunnar Solskjaer dan juga Michael Carrick, teman-teman. Oke, ini flash newsnya dulu. Jadi udah ada 3 kandidat yang ditelepon oleh Jason Wilcox ya. Sejak hari Selasa sudah telepon-teleponan. Itu adalah Ole, kemudian Michael Carrick dan Ruud van Nistelrooy. Ya, uniknya ini Ruud van Nistelrooy sudah resmi gugur sebagai kandidat. Jadi finalnya ini tinggal Carrick dan juga Ole Gunnar Solskjaer, tergantung nanti bagaimana dari sisi negosiasinya. Nah, uniknya Ole menyatakan ke beberapa teman rekan ex legenda Man United juga kalau dia bersedia membantu tim dengan kapasitas ini tanpa dibayar pun jika perlu ya. Dan ini menunjukkan beberapa hal antara lain memang karena dia sedang free aja atau emang dia cinta banget nih sama United gitu. Dan Wilcox dan Omar ini akan bertemu dengan Ole hari ini, teman-teman, langsung face to face di Carrington ya, pada hari Kamis ini akan bertemu. Begitu juga dengan Michael Carrick. Dan walau Fletcher ini dipercaya untuk memimpin United kontra Burnley, tetapi ada kemungkinan ya 2 nama tadi yang akan dipilih sebagai caretaker permanen sampai musim panas gitu. Dan kita belum tahu kapan bisa langsung bergabung, dan sudah ada juga berita terakhir Johnny Evans juga masuk dalam backroom staff, dipanggil kembali gitu. Dan ini membuat sebenarnya persaingan ini cukup seru bagi mantan pemain-pemain MU ini ya, karena kan Ole dipecat dari Besiktas nih terakhir ya, Michael Carrick juga dipecat dari Middlesbrough. Jadi secara magnitude dan kemampuan taktikal sih sebenarnya nggak ada yang outstanding, tapi mereka punya kemampuan pendekatan pemain kepada pemain dan juga manajemen yang bisa steady the ship. Kita tahu lah di periode sebelumnya ketika ditinggal oleh Jose Mourinho, Ole mampu menenangkan periode bisa dibilang turbulensi yang terjadi di Manchester United dengan cukup baik, dan itu yang menjadi salah satu poin plus dan banyak sekali suara-suara fans yang mendukung kembalinya Ole Gunnar Solskjaer. Nah, menariknya ada satu pemain yang jadinya sedikit limbo ya. Joshua Zirkzee yang ini akhirnya transfer dia jadi nggak menentu nih gara-gara Amorim dipecat, karena memang seluruh aktivitas bursa transfer baik itu membeli maupun menjual berada dalam posisi dibekukan pasca perginya Ruben Amorim, teman-teman ya. Dan itu dikonfirmasi oleh Ricky Massara, ini sporting director dari AS Roma. Dia menjelaskan jika Zirkzee adalah pemain Manchester United yang diminati banyak klub. Normal setelah pergantian pelatih tidak ada kemajuan dalam hal kontak dengan Manchester United. Kami tahu jendela transfer ini adalah kesempatan kami memperkuat area striker yang kami butuhkan, jadi kami akan tetap mencobanya. Itu yang disampaikan oleh Ricky Massara terkait pendekatan Roma yang sebelumnya sudah lumayan advance negosiasinya untuk meminjam seorang Joshua Zirkzee dengan loan dan obligasi pembelian di harga 30 juta euro. Ya, kita lihat nanti apakah nanti akan ada breakthrough dalam hal ini, dan setelah tentunya dipilih siapakah pelatih caretaker sampai akhir musim, apakah Ole Gunnar Solskjaer atau itu adalah Michael Carrick. Oke, dari Manchester United sekarang kita maju ke Manchester City, di mana akhirnya Antoine Semenyo sudah resmi ya menjadi pemain Manchester City yang baru dengan memutus klausa penebusannya dari Bournemouth seharga 65 juta pound sterling. Ini menjadi sebuah berita yang baik tentunya bagi fans Manchester City, karena ini adalah bagian dari upaya Guardiola dan juga Hugo Viana untuk bisa close the gap dari sisi kualitas di department offensive dengan Arsenal yang memiliki kedalaman yang luar biasa ya. Jadi dengan adanya Antoine Semenyo, dia bisa main di kiri, dia bisa main di kanan. City jadi punya opsi untuk situasi 1v1 dan juga menghadapi low block, dan dengan begitu ini akan meng-unlock juga kepergian dari Oscar Bob yang tengah secara serius diminati oleh Borussia Dortmund dan juga beberapa tim Inggris lainnya seperti Crystal Palace dan juga
tim-tim lainnya. Oke. Dan dari situ ada berita yang nice dream untuk Fan City, tapi ada juga berita yang bad dream nih. Aduh, ini dikonfirmasi setelah kemarin Josko Gvardiol harus menjalani operasi untuk retak tulang kering ya, dan harus absen sampai akhir musim. Sekarang di double down lagi dengan konfirmasi jika Ruben Dias harus absen selama 6 pekan. Itu berarti 1,5 bulan teman-teman harus absen, dan mungkin nggak langsung juga bisa kembali ke match fitness yang maksimal ya. Mungkin baru 2 bulan lah nanti penampilannya bisa kembali ke performa top ya. Dan itu membuat ini Guardiola semakin pusing. Itu yang disampaikan oleh Pep ya kepada Mail Online. Dia jelaskan, saya ingin memberikan lebih banyak menit bermain kepada Kusa itu Kusanov ya, ketimbang Ruben. Tetapi kami sudah kehilangan Rodri dan saya membutuhkan karakter di lapangan. Ruben adalah pemimpin yang luar biasa dan Ruben memberikan kami stabilitas. Jadi cedera yang didapatkan oleh Ruben Dias ini adalah hamstring teman-teman, yang kemarin terjadi setelah 10 menit akhir saat ditahan imbang oleh Chelsea 1-1, dan itu membuat opsi City menjadi wearing very thin dan membuat kemungkinan mereka untuk terus menempel Arsenal dalam perburuan gelar juara semakin sulit, karena kita semua tahu defense adalah jadi basis dari sebuah tim memenangkan kejuaraan in the long run, karena liga itu adalah maraton bukan sprint gitu. Jadi perbedaan kualitas di defense itu yang menjadi penentu biasanya dalam menjuarai liga, dan Arsenal punya itu baik kedalaman maupun kualitas. Dan dengan minimnya opsi yang meyakinkan dan leadership di belakang, itu akhirnya Guardiola memanggil pemain yang dipinjamkan ke Watford itu yang sedang tampil bagus, Max Allen dari Watford, dan mereka dipastikan akan all out untuk mendapatkan Mark Guehi di bursa transfer Januari ini. Dan itu juga yang disampaikan oleh Crystal Palace secara resmi jika mereka membuka pintu untuk menjual Mark Guehi di jendela transfer Januari ini. Dan Guehi ini memang secara status kontrak akan habis kontraknya pada musim panas ini dan bisa pindah secara gratis teman-teman. Jadi sebenarnya untuk klub ke luar negeri ya kayak Spanyol, Italia, Saudi Arabia, Jerman, itu Mark Guehi udah bisa bernegosiasi direct dengan tim tersebut untuk kepindahan secara free transfer. Tapi untuk tim-tim yang berasal dari Inggris nih nggak bisa. Nah, ini dilihat sebagai opportunity oleh Pep Guardiola dan Hugo Viana, ketimbang kalah nanti duel melawan tim-tim seperti Bayern Munich, Barcelona, Liverpool yang juga terang-terangan menginginkan jasa Guehi dan akhirnya jadi bidding untuk tinggi-tinggian gaji dan juga signing on fee. Akhirnya Hugo Viana dan juga Pep Guardiola memutuskan untuk bertindak di Januari ini, mending kita bayar aja transfer fee-nya tapi kita membayar gaji yang rasional gitu. Dan dengan harapan mereka bisa mempersuade Mark Guehi untuk bersedia pindah ke Etihad Stadium. Dan itu disampaikan oleh Oliver Glasner juga tentang kemungkinan melepas dari Mark Guehi di Januari. Dia menjawab kepada Athletic, saya tidak naif jika Anda hanya menimbang aspek olahraga. Semua orang di klub akan berkata Mark harus bertahan. Tetapi jika Anda melihat aspek finansial, maka akan berbeda dan itu penting ya. Karena kontraknya habis di musim panas dan jika ada klub yang datang menawar, maka klub akan berkata, kini aspek finansial lebih berharga dan lebih penting ketimbang aspek olahraga. Itu yang dijelaskan oleh Glasner. Dan precedence-nya tuh seperti apa aspek finansialnya. Karena kan sebenarnya di musim panas kemarin Liverpool di deadline day sudah menawar Mark Guehi ini sebesar 35 juta pound sterling dan ditolak ya oleh Palace karena mereka punya ambisi mau menjuarai Community Shield ya dan juga beberapa turnamen lain yang pada saat itu masih memiliki kans gitu, dan akhirnya itu terdeliver dua-duanya. Dan sekarang kita jadi harus menilai batasan berapa kurang lebih harga transfer yang diinginkan oleh tentunya Crystal Palace untuk mau melepas Mark Guehi 6 bulan berselang ya. Ya definitely di angka yang sama-sama lah, mirip-mirip lah, mungkin 25 atau 30 juta pound sterling gitu kan. Mungkin turunnya nggak terlalu jauh. Dan itu yang disampaikan juga kembali di double down oleh sang manajer, akan ada batasan angka penawaran di mana klub harus berkata ya udah dia harus dilepas selama Mark
berkata juga dia ingin pergi karena keputusan final selalu berada di tangan sang pemain. Itu yang disampaikan oleh Glasner terkait status terkini dari Mark Gahey. Nah, sekarang kita masuk ke Liverpool yang sedang melakukan upaya untuk bounce back, teman-teman. Setelah kemarin beberapa hasil yang kurang positif ya. Dan ada satu aspek yang sangat terlihat dari Liverpool, itulah kesulitan dari sisi kreativitas dan juga bagaimana mereka bisa meng-unlock itu tim-tim yang bermain dengan sistem low block ya. Dan salah satu faktor yang membuat Liverpool kini seperti seolah-olah kesulitan itu karena terlambatnya mereka mengganti sosok Luis Diaz gitu ya. Luis Diaz ini memberikan mereka dimensi dan kecepatan yang sangat berguna dalam situasi 1v1 saat memang tim-tim bermain jauh lebih defensif dan lebih dalam ya. Dan itu terlihat at least di 2 pertandingan lah terakhir. Saat imbang 0-0 lawan Leeds, kalian bisa lihat bagaimana tim-tim yang rapi secara defensif. Dan juga ketika menghadapi Fulham terutama di babak pertama, Liverpool itu seolah-olah mati kreativitasnya ya. Kenapa? Karena itu tadi, seperti kita lihat juga di grafis ini, jika kita tarik garis mundur di musim ini, itu adalah produktivitas Liverpool selain dari penalti dan lewat open play itu cenderung menurun ya, secara numbers ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena setelah hasil turbulensi yang terjadi di beberapa periode November dan bulan-bulan sebelumnya di mana Liverpool memetik banyak kekalahan, akhirnya Arne Slot ini mengorbankan ya departemen ofensif agar pertahanannya lebih solid. Jadi di kanan dimainin lah Szoboszlai, di kiri dimainin lah Florian Wirtz. Jadi nggak ada kecepatan nih dua-duanya di sayapnya. Ya, McAllister yang ditaruh jadi nomor 10, kemudian tengahnya ini Curtis Jones dan Ryan Gravenberch. Benar, dari sisi formasi ini membuat Liverpool lebih tercover secara pertahanan, tapi lack of end product jadinya ketika memasuki fase ofensif, teman-teman. Karena nggak ada lagi kecepatan. Mo Salah nggak ada di situ, Luis Diaz sudah nggak ada di situ. Cody Gakpo maupun pemain lain kayak Rio Ngumoha tidak dipercaya, kemudian Federico Chiesa juga tidak dipercaya, teman-teman. Dan Liverpool ini kehilangan eksplosivitas dari seorang Luis Diaz yang selalu berkali-kali menyelamatkan mereka dengan kecepatan dan kemampuan dia take on 1v1 dalam situasi 1 lawan 1 menghadapi pertahanan-pertahanan yang bertahan dengan sangat dalam. Dan perubahan yang dilakukan ini membuat akhirnya ada beberapa solusi yang dicoba diterapkan oleh Arne Slot, antara lain mengkonversi Jeremy Frimpong yang sebenarnya adalah bek sayap itu menjadi penyerang sayap kanan gitu. Karena setidaknya Frimpong ini punya kecepatan yang bisa dieksploitasi, dan itu yang disampaikan juga oleh Arne Slot. Dia bilang untuk menciptakan peluang melawan low block, Anda membutuhkan kecepatan serta momen spesial individu untuk menciptakan overload di area lawan. Dan ini sebenarnya situasi ini sempat memicu pertikaian di awal musim panas antara Arne Slot dan juga sporting directornya Liverpool. Karena Arne Slot ini kekeh ketika Luis Diaz dijual, itu Liverpool mengincar Bradley Barcola. Dan gue pernah juga menyampaikan ini di FMS saat mengcover aktivitas bursa transfer di musim panas kemarin. Nah, namun ini secara khusus ditentang oleh manajemen Liverpool ya, karena dari sisi biaya transfer itu sangat besar gitu, dan manajemen Liverpool lebih mendorong Arne Slot agar bisa mendevelop talenta seorang Rio Ngumoha ya, memberikan dia lebih banyak menit bermain dan menjadikan Ngumoha ini adalah Luis Diaz yang baru lah, kurang lebih seperti itu. Dan nah itu dia kenapa alasannya Rio Ngumoha belum mendapatkan menit bermain yang cukup ya, karena rasa percaya dari Arne Slot itu dirasa belum untuk bisa memainkan laga-laga dengan rasa responsibility yang cukup berat seperti yang mereka jalani kontra Leeds dan juga kontra Fulham ya. Dan dari Liverpool kita sekarang masuk ke Arsenal, di mana satu aspek yang gue baru ngeh ternyata bener juga kenapa belakangan Arsenal ini bagus banget gitu mainnya gitu. Dan salah satu sosok yang berkontribusi itu adalah Martin Zubimendi, teman-teman ya. Dan setelah kita lihat beberapa aspek dari statistik permainan seorang Zubimendi, kita semua berharap memang ketika transfer Zubimendi ini terrealisasi ke Arsenal,
Fungsi dari dia adalah untuk membantu membuat Arsenal menguasai bola lebih dominan lagi dan menjadi distributor bola dan juga membantu Arsenal mendikte tempo ya, karena sebenarnya itu adalah fungsinya dia saat bermain di Spanyol. Namun ternyata karena ini pemain yang pinter banget ya, ini pemain yang tipikal Spanyol lah ya. Mungkin secara aspek atletisism dia nggak nomor satu, tapi aspek intelijensia, decision making ya, dan kepintaran dia dalam mengartikulasikan sepak bola itu di atas rata-rata. Akhirnya dia punya awareness penempatan positioning yang sangat-sangat baik dan membuat akhirnya aspek defensif dia itu masuk top 10 teman-teman. Jadi aneh untuk pemain yang secara fisikal itu nggak dominan, statistik defensifnya itu remarkable gitu. Ini yang coba kita lihat di sini, ada dua aspek dari defensive side Zubimendi yang masuk ke top 10 di Premier League hingga musim ini. Satu adalah jumlah interceptnya dia per pertandingan ya, 3,9 per 1000 sentuhan. Kemudian yang mengejutkan itu adalah dia probability menang duel udaranya tuh tinggi teman-teman. Kenapa? Ya karena itu tadi positioning dia bagus banget. Dia nggak akan bergerak kalau nggak perlu teman-teman. Gitu. Dia membaca arah permainan itu karena dia punya intelijensi yang bagus dan dia punya ketenangan, dia punya awareness, dia punya positioning yang oke. Dan itu yang membuat statistik dia di sisi defensif itu masuk top 25 dan masuk top 10. Tackle-nya masuk top 25 ya. Dan switch positions dan coverage area antara Zubimendi dan Declan Rice itu membuat sisi defensif mereka sebagai sebuah unit itu menjadi kombinasi yang mematikan teman-teman. Kita semua tahu Declan Rice ini morphing banget permainannya, dari awalnya adalah defensive midfield, sekarang jadi box to box, bahkan sempat jadi attacking midfield di beberapa fase dari musim kemarin gitu kan. Dan bagaimana mereka sekarang saling mengkomplement each other gitu. Dan Zubimendi berada di urutan 1 dalam rataan tackle ketika permainan berada di tengah lapangan dengan 0,94 tackle per 90 menit. Jadi jumlah tackle-nya justru lebih tinggi daripada Declan Rice yang sebenarnya di plot sebagai defensive midfield sekarang gitu. Jadi ini sebagai unit nih bagus banget gitu. Dan mungkin kita semua nggak sadar, kayak gue dulu nonton David Silva, orang mungkin ngerasa kayak ya udah Silva jago, skillful, enggak. Tapi Silva tuh pinter teman-teman ya. Dia tipe pemain yang tipikal Spanyol lah, pinter dalam intelijensianya tuh bagus banget. Jadi sebelum bola datang tuh dia udah scanning, udah tahu mau ngapain 2-3 langkah ke depan, dan itu yang dimiliki juga oleh seorang Zubimendi dan di double down lagi oleh Declan Rice. Dia sampaikan dia bukanlah pemain yang paling besar atau paling kuat secara fisik, tetapi cara otaknya bekerja membuat tim berfungsi dengan cara yang sangat baik. Itu yang disampaikan oleh Declan Rice dan menurut gue make sense. Itu memberikan level of stability kepada Arsenal, dan salah satu alasannya juga kenapa Arsenal musim ini nggak terlalu tampil outstanding di setiap pertandingan, tapi menang terus teman-teman ya. Dan terakhir kita masuk dulu ke Juventus ya. Gue ingin mereview sedikit pertandingan yang kita cover secara IRL di akhir dari Subathon kita kemarin, dan secara mengejutkan ya, dan secara agak membuat kita kecewa, Sassuolo harus kalah dengan skor yang cukup telak atas Juventus dengan skor 3-0 ya. Ada beberapa takeaways yang bisa kita ambil dari laga semalam ya. Pertama itu adalah Bang J tampil menurut gua spektakuler di babak pertama. Babak pertama Bang J hampir tanpa celah, jujur. Karena ada 5 intercept krusial yang dia lakukan ya. Dari setiap kombinasi yang dilepaskan oleh Juventus mayoritas dari sisi kiri, itu adalah sisinya dia. Ada 3 clearance penting dan blok yang dilakukan di babak pertama. Namun memang permainan solid dari defensive unit Sassuolo ini langsung tiba-tiba runtuh, seolah-olah runtuh ketika momen Tarik Moharemovic membuat gol bunuh diri untuk menghalau crossing dari Pierre Kalulu. Jadi kelihatan banget kepercayaan dirinya tuh sedikit terganggu ya, agak sedikit terguncang gitu. Dan secara unit memang jadinya agak sedikit kelihatan disconnect gitu ya teman-teman. Apalagi memang di sisi kiri tuh Tarik yang mengcover tuh adalah si Deutsch yang emang agak sedikit reliable lah. Sementara Bang J kan kalau di sisi kanan di cover oleh Walukiewicz yang secara defensif tuh jauh lebih solid ketimbang Deutsch gitu. Dan akhirnya di babak kedua Bang J membuat
sebuah blunder yang berujung kepada gol kedua Juventus yang dicetak oleh Jonathan David. Dan kita lihat dulu tanggapan dari Bang J terkait bagaimana dinamika laga semalam. So you had a very solid 45 minutes. That's in my opinion. I watched the game, my friend. I think you had like more than 5 interceptions. You have like more than 3 clearance. It was a very solid game, but then the dynamics has slightly changed on the second half. What are in your thoughts at the moment when the dynamics of the game started to change, and when you try to recover the game, try to get back to the game? Well, after the first half, we went inside the locker room and we were speaking to each other to be confident and to try to play, but most of all to stick together, because they are a very good team, of course, and we saw that today. And they are very good in playing between the lines, 1v1s. They're a really good team when they're playing like that. So it was a little bit difficult for us in the first half, but still it was 1-0 by our own goal, So, and we felt like we could do something, could do something in the game. Then we went out, and then we got the 2-0 and 3-0 by 2 quick goals by mistakes of myself, of course, one. And so after that, it's just really difficult to get back in the game. We tried to press, which I think we had some chances even in the second half. But in the moment, that's just difficult to recover the game. But we tried it. But it wasn't our day today. It wasn't our best game. Ya, itu tadi statement dari Bang J, dan kita sekarang bahas dulu sedikit dinamika juga dari sisi Juventus, di mana akhirnya Jonathan David mampu mencetak gol di laga kontra Sassuolo dan sedikit mengembalikan rasa kepercayaan dirinya yang memang sebelum laga ini dimulai sedang berada dalam all time low, teman-teman. Jadi pasca kegagalan eksekusi penalti Panenka yang dia lakukan saat melawan Lecce dan mendapatkan bulian yang masif gitu. Bahkan ada isu-isu kalau sebenarnya pemain Juventus tuh males ngoper ke dia karena dia reliable gitu ya. Dan juga bola sering hilang, dia kayak nggak ngerti apa yang dia lakuin gitu kan. Bahkan ada isu dia nggak diajak ke makan malam tim pada saat itu. Dan kemarin setelah blunder dari Bang J dimanfaatkan oleh Jonathan David, dia mencetak gol, dan selebrasinya itu yang menjadi sebuah hal yang menjadi pemberitaan karena seluruh pemain Juventus, bahkan official staff, pemain cadangan, dan Luciano Spalletti itu merayakan golnya bersama dia. Jadi mereka semua masuk ke lapangan, mungkin yang nggak lihat replaynya mungkin nggak lihat, tapi kan karena gue ada di lapangan tuh gue bisa ngeliat tuh bagaimana mereka akhirnya menyerbu lapangan dan memberikan selamat untuk Jonathan David, dan itu sekaligus menepis isu keretakan yang sebenarnya terjadi antara internal skuad Juventus dengan Jonathan David. Nah, disampaikan oleh Jonathan David kepada DAZN setelah pertandingan, dia bilang yang paling menyakitkan dari kegagalan penalti saya adalah rasanya seperti kekalahan meskipun hasil pertandingannya tuh imbang. Saya melihat pelatih ikut merayakan gol bersama seluruh tim dan rekan-rekan, itu adalah sentuhan yang indah. Semua orang di sini sangat mendukung saya dan tim. Itu yang disampaikan oleh seorang Jonathan David terkait gol yang akhirnya jatuh di kakinya dia. Jatuh dari langit sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Yang penting dia bisa berada dalam situasi yang jauh lebih baik, dan semoga mungkin permainannya membaik lah, kurang lebih seperti itu. Dan itu dia episode kali ini untuk Football Morning Show. Gue harap kalian tentunya mengawali aktivitas pagi dengan semangat yang positif karena sudah mendapatkan asupan dari berita-berita klub kesayangan kalian. And as always, my friends, have a lovely day.